Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kelancaran, rezeki, kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya yang menimpa di dunia pada saat ini. Di antaranya dijauhkan dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang sedang dalam keadaan junub sebaiknya tidak bercukur rambut, memotong kuku, mengeluarkan darah, dan tidak mengambil sesuatu dari badannya, agar di akhirat ketika anggota badan itu dikembalikan tidak dalam keadaan junub. Syekh Penazam menuturkan, artinya, hendaklah kamu wudhu, hai teman, jika hendak tidur setelah jima, maka kamu tidak tercela. Artinya, agar tidur dalam keadaan suci, wahai teman, salah satu dari dua kesucian, cobalah keterangan ini. Syekh Penazam menerangkan bahwa orang yang junub, baik laki-laki maupun perempuan, disunahkan untuk berwudu ketika mau tidur, apalagi jika mandi lebih dulu, sehingga ia tidur dalam keadaan bersih dari hadas besar. Ditulis dalam kitab Al-Mudawwanah bahwa Imam Malik berkata, orang yang junub baik di siang hari maupun malam hari, jangan tidur sebelum dia berwudu, sebagaimana wudu ketika hendak melakukan sholat. Imam Ibnu Harofah juga berkata, wudu orang junub ketika mau tidur disunahkan, bahkan wajib. Keterangan pendapat Imam Ubaid. Kata-kata Syekh Penazam wal watawaddu dalam kurung hendaklah Anda berwudu itu adalah sunnah. Keterangan pendapat yang populer, wudu yang demikian dilakukan seperti halnya wudu saat akan melakukan sholat, sebagaimana dituturkan dalam kitab Al-Mudawwanah. Ketika kesulitan untuk wudhu, ia tidak disunahkan bertayamum. Wudhu tersebut tidak batal karena perkara yang dapat membatalkan wudhu, kecuali ia bersetubuh. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh pengarang kitab Al-Muhtadhar dengan kata-kata, wudhu orang yang hendak tidur tidak bisa diganti dengan tayamum. Jika tidak ada air untuk wudhu, juga tidak batal, kecuali karena bersengama atau bersetubuh. Dalam masalah ini, Imam Tutai membuat soal dalam sebuah nazam Bahar Basit. Beliau mempertanyakan, jika kamu ditanya tentang wudhu yang tidak batal melainkan dengan jima dalam kurung bersetubuh, maka jawablah wudhunya orang yang hendak tidur keadaan junub. Ada dua faedah. Pertama, tidur memiliki beberapa tata krama. Di antaranya ialah berwudhu ketika hendak tidur. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika kamu bersiap-siap akan tidur,
maka wuduklah sebagaimana kamu wuduk ketika akan mengerjakan sholat. Persoalannya, apakah wuduk tersebut bisa digunakan untuk sholat atau tidak? Dijawab, pendapat yang masyhur, seseorang boleh mengerjakan sholat dengan wuduk itu apabila wuduknya diniati untuk taharah dalam kurung bersuci. Tata krama tidur lainnya ialah tidur di atas lambung kanan dalam kurung miring ke kanan dengan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan, sementara telapak tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Sebagaimana Rasulullah SAW. Selain itu, orang yang ingin tidur dianjurkan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa sunnah yang biasa dibaca oleh Rasulullah berikut ini. Bahwasanya Nabi SAW ketika hendak tidur selalu berdoa, "Ya Allah, dengan namamu, wahai Tuhanku, aku letakkan lambungku, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menahan jiwaku, maka ampunilah jiwaku ini. Apabila engkau melepaskannya, maka jagalah jiwaku dengan apa engkau telah memelihara hamba-hambamu yang soleh." Ada pula hadis yang menerangkan, barang siapa tidak berzikir kepada Allah saat ia tidur, maka terus-menerus itu juga setan akan mengganggunya. Ceritakan dari Ali bin Abu Thalib, Rasulullah bersabda, barang siapa setiap malam ketika hendak tidur membaca ayat ini, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melangkah Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air Dia hidupkan bumi sesudah mati dalam kurung keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, serta kisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan, maka ayat Al-Quran itu tidak akan lepas dari dadanya. Juga termasuk bagian dari tata krama tidur ialah membaca salawat kepada Rasulullah SAW 10 kali, maka semalaman dia berada dalam penjagaan Allah dan perlindungannya. Tata krama tidur lainnya hendaknya bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya ketika manusia mempersiapkan diri untuk tidur, seolah-olah dia tengah bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Di dalam kitab Taurat terdapat keterangan sebagai berikut, "Wahai anak Adam, sebagaimana halnya engkau tidur, engkau akan mati, dan sebagaimana engkau terjaga bangun tidur, engkau akan dihidupkan kembali setelah mati." Etika tidur yang terakhir ialah berzikir kepada Allah ketika bangun dari tidur. Sesungguhnya Nabi Muhammad ketika bangun dari tidur berdoa, artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Beberapa ulama menambahkan doa Nabi tersebut dengan kalimat, artinya, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali
Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya hamba adalah termasuk golongan orang-orang zalim. Zat yang Maha Kuat, siapakah yang mampu menolong yang lemah selain Engkau? Wahai Zat yang Maha Kuasa, siapakah yang mampu membantu yang lemah selain Engkau? Wahai Zat yang Maha Mulia, siapakah yang mampu menolong yang hina selain Engkau? Wahai Zat yang Maha Kaya, siapakah yang mampu menolong yang fakir selain Engkau? Ya Allah, perkayalah kami sebab Engkau dari orang selain Engkau. Kedua, banyak tidur dapat menyebabkan fakir, malas dan berlupa, sedangkan tidur dalam keadaan perut kenyang dapat menyebabkan pikun di hari tua. Pengarang kitab Al-Nasihah beranggapan bahwa ada 3 perkara yang menyebabkan orang menjadi pikun, bahkan kadang-kadang dapat mematikan, yaitu bersetubuh dengan wanita lanjut usia, tidur dalam keadaan perut kenyang, masuk ke dalam WC dalam keadaan perut kenyang.